Selamat sore, selamat bergabung kembali di Ngaji Channel Ngolah Jiwa. Kemarin kita telah membahas apa itu persona dan bagaimana cara memahami persona. Dan kemarin juga kita sudah memberi solusi bagaimana cara lepas dari belenggu persona untuk menuju ke prasyarat, menuju jati diri. Lalu pada sore hari ini kita akan membahas tentang shadow. Kita akan diskusikan bersama seorang analis Jungian yaitu Pak Timo. Selamat sore Pak Timo. Iya. Baik, ngomong-ngomong tentang shadow. Shadow itu apa? Iya. Kalau kemarin itu persona, bahwa kita harus bisa melepas persona. Terus bekal yang kedua itu kita harus paham shadow, bayangan manusia. Apa shadow itu? Apa bayangan manusia itu? Bayangan manusia itu adalah sisi gelap manusia. Seperti dari awal kita bicarakan bahwa manusia ada sisi terang dan sisi gelap. Sisi gelap inilah yang disebut shadow, bayangan. Jadi bayangan itu adalah jiwa manusia yang bisa nantinya bisa memposisikan manusia dalam risiko dalam kehidupan sosial. Itulah bayangan manusia. Ya. Lalu sumber shadow sendiri itu dari mana? Iya. Bayangan manusia atau sisi gelap manusia itu munculnya dari mana? Ya. Bayangan manusia itu ada ketika kesadaran manusia itu menekan sisi gelap dari manusia itu sendiri. Nah, jadi manusia selalu ego atau kesadaran selalu ingin jadi yang baik-baik kan begitu, sehingga bagian yang negatif, jiwa yang negatifnya itu ditekan. Jadi kalau contohnya semua orang tidak mau dianggap jahat, tapi setiap orang punya jahat. Nah, cuma ego itu menekan sisi jahat manusia itu, sehingga dia tenggelam ya. Inilah jadi shadow, jadi bayangan manusia yang nanti akan membayangi manusia, yang bisa merugikan manusia itu sendiri. Sumbernya ya karena itu tadi persona ya. Jadi begitu ego itu tidak sehat, jadi lebih mengidentifikasikan dirinya pada personanya. Kalau persona kan kepengen yang baik-baik, maka bagian-bagian dirinya yang buruk ini ditekan, dan itu tidak hilang, dia akan mengendap di bawah sadarnya. Bisa suatu saat bisa muncul yang nggak bisa dikendalikan oleh kesadaran. Nah, itu sumber shadow ya. Seperti ini hebat, apa ingin dipandang baik, sehingga sisi buruknya tidak dihapus. Lalu produk shadow itu seperti apa? Nah, karena shadow itu kesadaran juga tidak, karena disown, tidak ingin memiliki dan tidak menganggap itu ada. Bagian dari dirinya itu ditolak sendiri dan dia dianggap tidak ada. Nah, itu mengendap di sana, sehingga ini berpotensi untuk mempersulit manusia sendiri saat shadow ini berusaha untuk memanifestasikan dirinya. Jadi ya produknya kesadaran tidak tahu, isi dalam shadownya itu tidak tahu, tetapi produknya adalah proyeksi
jadi proyeksi. Jadi di shadow ini dia memproyeksikan ke orang lain. Jadi manusia yang jahat, dia akan mengatakan orang lain jahat. Jadi shadownya ini keluar ke orang lain. Nah, karena dia sendiri membenci, maka dia tidak membenci dirinya, tapi dianggap orang lain karena si ego ini ingin jadi orang yang baik-baik aja. Ya, itu produknya. Jadi memproyeksikan kepada orang lain. Contohnya, begitu kita berbicara kasar atau mengkritik seseorang, itu menunjukkan yang kita kritik itu adalah diri kita sendiri. Contohnya tiba-tiba bawahnya di kuliah ya, terus kalau kita kan biasanya pada dosen itu kan harus sopan ya, sopan, tidak sok kan begitu. Kemudian mahasiswa yang lainnya itu, wah, dia mengungkapkan bahkan mengkritik dosennya, walaupun dia tidak melakukan apa-apa pada saya, tapi saya jengkel dengan orang itu. Rasa jengkel ini yang menunjukkan bahwa itu kamu. Oh, dia nggak melakukan apa-apa pada kamu, kok kamu jengkel. Nah, itu menunjukkan pada dirimu itu ada sifat yang seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat proyeksinya, produknya, bahwa Anda mengkritik orang lain yang sebetulnya dia tuh nggak mengganggu Anda sama sekali. Nah, itu jadi selain mengkritik, kadang-kadang kita merasa di pojokkan orang, ya. Kita merasa di pojokkan orang. Padahal orang itu mungkin tidak memojokkan Anda. Nah, di situ artinya di bayangan Anda, betulnya Anda sendiri. Contohnya ada orang melihat kamu, apa? Kamu tidak suka saya? Nah, gitu kan? Loh, dia nggak punya alasan kenapa dia menuduh orang lain tidak suka pada dirinya. Nah, ini juga produk proyeksi dari bawah sadarnya, bahwa sebetulnya dia sendiri yang nggak suka pada dirinya sendiri. Jadi apa lihat kamu nggak suka saya, artinya dia sendiri tidak suka pada dirinya sendiri. Nah, itu produknya. Selain itu juga ada contohnya rasa cemburu. Maksudnya saya umpamanya jadi orang baik, ya. Kemudian dia seenaknya tiba-tiba Anda mangkel, kan gitu ya. Nah, artinya Anda sudah baik tapi melihat orang tidak baik, Anda marah. Nah, ini artinya pada diri Anda sebetulnya juga ingin melakukan yang tidak baik, cuma takut. Itu. Nah, itu produknya ya. Contohnya kalau seorang ayah itu suka menipu, kemudian ada anaknya yang tidak jujur, maka dia marah besar. Artinya dia sendiri juga punya. Bahkan karena juga rasa takut, seperti Anda sebagai pegawai, kemudian dimarahi bos, kan gitu ya? Dimarahi bos, setelah pulang istrinya dimarahi. Jadi itu juga salah satu bahwa sebetulnya Anda tidak berani untuk mengekspresikan kepada orang yang seharusnya, tapi Anda memproyeksikan kepada yang lain. Ya, itu produk-produk ego, produk shadow atau bayangan kita. Lalu apakah shadow sendiri itu ada
keterkaitannya dengan simbol-simbol Jawa. Iya, kalau simbol Jawa seperti cerita kemarin, ya, seperti cerita apa Sumantri tidak mengendaki. Dalam cerita Sumantri itu kan simbol jiwa manusia, Iya. yaitu yang satu. Kemudian ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya kan Sumantri Sukrosono, Iya. dan dia selalu ditolak, selalu tidak menyukai bagian dari dirinya yang dianggap jelek dan gelap. Itu Sedo. Jadi ini simbol Sedo Sukrosono itu yang selalu ditolak. Dan saat Sumantri membawa Dewi Citrawati kan ceritanya, Iya. itu ceritanya sebelum disuruh memindah Taman Sriwidari. Iya. Itu si Sumantri ini terbelenggu oleh pesonanya. Pesona itu kan topeng yang dia ingin hebat. Begitu dia berhasil mendapatkan wanita Dewi Citrawati, dia merasa bahwa saya ini hebat. Maka Arjuna Sosrobahu pun ditantang untuk menaikkan personanya supaya saya lebih hebat. Jadi dia dibelenggu personanya. Jadi sampai bosnya sendiri mau dilawan. Jadi dia benar-benar terbelenggu oleh personanya. Dan akibatnya apa? Arjuna Sosrobahu malah sekali. Dan sisi gelapnya Arjuna Sosrobahu ini ketika Sumantri melawan, dia berubah menjadi Braholo Sewu yang akhirnya menyerang Sumantri. Jadi sisi gelap ini juga akhirnya juga menyerang Sumantri. Jadi sisi gelap itu adalah punya kekuatan yang bisa menghalangi Anda kalau Anda terbelenggu oleh persona. Itu dalam wayangnya Sedonya itu ya, kalau Sosrobahu tadi raksasa besar. Bahkan Krishna pun orang-orang baik bisa jadi raksasa besar. Ini Sedonya. Lalu cara mengatasi Sedo itu bagaimana? Cara mengatasi Sedo tadi ya melihat ciri-ciri proyeksi. Jadi dari proyeksi tadi. Tapi yang penting cara mengatasi, kita menyadari bayangan kita. Kita menyadari bayangan kita sendiri, yaitu kalau kita semakin sadar terhadap bayangan kita, maka kita punya kekuatan, punya potensi kekuatan, tidak gampang jiwanya ini termakan oleh emosi. Dan kita semakin rasa takut semakin berkurang, rasa khawatir semakin berkurang terhadap orang lain. Selain itu juga bagi orang lain semakin tidak bisa memiliki kekuatan untuk membuat kita emosi. Dan caranya itu disebut Sedo. Bagaimana cara merangkul bayangan kita. Jadi bayangan kita ini kan sisi yang tidak kita kendaki. Jadi kita tidak mau dikatakan penakut, kita tidak mau dikatakan jelek, kita tidak mau dikatakan jahat, kita tidak mau dikatakan malas. Padahal kita punya itu. Nah, kita kenali. Jadi kalau Sedo kita itu Sedo, ada malasnya kita tahu. Kalau ada orang malas kita marah kan gitu. Itu
bagian dari kita sendiri, karena itu harus dirangkul. Sedo nggak apa-apa, kalau kamu mau relax ya nggak apa-apa gitu. Jadi dengan cinta, akhirnya bekalnya adalah dengan rasa cinta, bahwa bagian yang negatif dari kita itu tidak kita muncul, tapi kita pahami. Ibarat bayangan itu gelap, tapi dengan pancaran cinta ini akhirnya bagian gelap itu terperangi. Akhirnya shadow kita makin mengecil, bayangan kita, karena ada diterangi oleh cahaya cinta dan kasih. Lama-lama shadow itu tidak jadi besar, mengecil. Baik, terima kasih atas penjelasannya pada sore hari ini. Baik, terima kasih juga telah menonton video kami. Semoga apa yang Anda semua dengar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali.